Setelah perjalanan panjang dan melelahkan melewati lembah Napu dan lembah Besoa, kali ini saya berada di lembah Bada. Hamparan sawah dan kehidupan sederhana para petani Bada menjadi pemandangan yang bisa kita nikmati sebelum memasuki area kawasan situs megalitik Palindo. Ya, sekarang kita sampai. Ini namanya Palindo Lara, Pak. Artinya apa itu? Ya. Kalau dalam bahasa Lore, dialek Bali itu artinya pelipur lara. Ya, orang yang bijak. Gitu. Jadi ini fungsinya Jadi di masa seperti apa? megalitik, di masa prasejarah, fungsinya itu adalah untuk pemujaan. Jadi ini adalah simbol dari leluhur atau nenek moyang. Kalau kita lihat ini satu-satunya yang memang paling besar dan paling tinggi, dan berbentuk utuh manusia. Iya, jadi patung Palindo Lara ini di Indonesia termasuk arca menhir megalitik dari budaya megalitik yang terbesar di Indonesia. Tingginya dari permukaan tanah itu sampai di ujung kepala 4 meter. Ya, sementara patung-patung lain di Indonesia itu lebih kecil daripada ukuran patung Palindo Lara ini. Dan kalau diukur sampai bawah masih panjang lagi atau? Iya, itu berdasarkan hasil scan tahun 2022 tahun lalu itu totalnya dari bawah tanah itu kan di permukaan ke bawah itu sekitar 3-4 meter. Jadi totalnya hampir sekitar 7 meter. Wow, sampai 7 meter ya? Ya. Ini manusia raksasa. Ya, terasa seperti itu. Pak, kalau kita lihat posisinya ini agak miring. Dari awal ditemukan sudah begini atau seperti apa? Ya, dari hasil laporan peneliti di akhir abad 20 memang sudah dilaporkan ditemukan dalam keadaan miring. Tapi ada cerita rakyatnya bahwa patung ini miring karena dulu ada perang antar suku saling memperebutkan patung ini. Kalau dilihat jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan, Pak? Kalau dari genetalnya sudah jelas ini adalah laki-laki dan digambarkan di pahat kedua tangan itu mengarah kepada genitalia. Oh, ini jarinya ya? Ya, jari ada 5 jelas. Saat itu ya. Menhir yang raksasa ini yang ada di sini Palindo. Jenis batuannya apa, Pak? Ini menurut para ahli geologi jenis batuan adalah jenis batuan granit. Granit. Ya, ini batuan sebenarnya yang sudah cukup sulit untuk dibentuk atau dipahat. Jadi di masa prasejarah itu waktu mereka membuat ini itu termasuk mempunyai keahlian yang sangat tinggi karena ini jenis batuan yang keras. Apa yang spesial dari patung Palindo ini, Pak? Selain dari bentuknya yang besar, terbesar di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara, dan juga dari atributnya ini. Jadi atributnya ini misalnya dari memakai ada ikat kepala, yang tradisi memakai ikat kepala itu sampai saat ini suku Lore itu masih menggunakannya dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Jadi ritual kalau ini ada kepalanya ya? Ya, itu namanya siga. Siga? Ya, ikat kepala. Dan pembuatan siga dari kain kulit kayu di Lembah Bada ini masih berlangsung hingga saat ini. Jadi bisa dihubungkan dengan tradisi megalitik yang masih berlanjut. Bisa menjelaskan sejarah masa lampau dari tradisi yang masih berlanjut. Jika arca Palindo menggambarkan laki-laki, travelers juga bisa melihat arca Langke Bulawa yang menggambarkan perempuan. Arca ini letaknya tidak begitu jauh dari arca Palindo di Lembah Bada. Permisi, Bapak. Iya. Ini lagi buat apa, Pak? Ini lagi buat hiasan. Yang sementara saya buat ini gelang tangan yang terbuat dari biji buah kalide. Oh, jadi kalide itu biji-bijian ini ya? Iya, Saya boleh lihat-lihat dulu ya, Pak ya? boleh. Silakan. Di sini travelers bisa membawa pulang berbagai kerajinan yang dibuat dari biji buah kalide, termasuk ikat kepala khas suku Bada.
silakan diatur di depan cermin di mana posisinya. Oke. Ada juga loh baju adat kebanggaan suku Bada yang terbuat dari biji kalide dan dari kulit kayu. Sebuah karya seni tingkat tinggi yang diturunkan dari para leluhur dan terus dilestarikan. Travelers, perjalanan kali ini memang agak sedikit berbeda. Namun lagi-lagi, saya menemukan banyak alasan untuk terus mencintai Indonesia. Dengan berbagai kekayaan yang kita punya, sudah sepatutnya kita bangga dan turut ambil peran dengan cara kunjungi, lindungi, dan lestarikan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.